Saya sering banget dengar kata-kata Islamfobia. Islamfobia ini bisa diartikan sebagai ketakutan berlebih kepada Islam sebagai agama. Sebenarnya membedah sejarah asal kata Islamfobia ini cukup sulit karena tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Banyak ahli sejarah mencoba mengorek-orek sejak kapan istilah Islamfobia ini dimulai. Ada yang bilang sejak zaman Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajarannya. Ada juga yang bilang sejak masa perang salib di Eropa dan banyak lagi. Sebenarnya nggak penting juga ya membedah sejarahnya. Karena ketakutan itu selalu bermula dari ketidaktahuan. Kalau kita nggak tahu, biasanya kita mulai dari takut. Ketika kita tidak tahu rupa dari hantu misalnya. Ketakutan itu datang karena imajinasi kita sendiri di sebuah ruang gelap. Padahal kalau misalnya kita sering ketemu dengan hantu, pernah berdialog dengannya, pastilah sudah nggak takut lagi. Bahkan bisa saja akhirnya kita tahu kalau hantu itu lebih takut ketemu kita daripada kita yang ketemu hantu. Sama-sama takut, sama-sama penakut, dan sama-sama nggak sadar kalau saling menakuti. Jadi awal mulanya dari ketidaktahuan, tidak mengenal. Seperti kata seorang bijak, manusia itu cenderung takut terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Kita takut pada kematian karena kita tidak mengenal apa itu alam kematian. Kita takut pada masa depan kita karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita di masa depan. Dan dari ketakutan itu manusia kemudian cenderung membentengi dirinya dengan kebanggaan. Mereka takut karena agama gue benar. Begitu salah satu contohnya. Dan dari rasa bangga yang berlebihan itu, kemudian muncul kelompok-kelompok eksklusif yang hanya mau bergaul dengan sesama agamanya saja, sesama rasnya saja, dan sesama etnisnya saja. Dia merasa nyaman dengan orang-orang yang sejenis dengan dia, sehingga tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda dengan jenisnya dia. Dan ketika kelompok sejenis ini membesar, mereka menyebut diri mereka mayoritas. Ketika mereka kecil, mereka menyebut diri mereka sebagai minoritas. Begitulah faktanya. Islamfobia kemungkinan besar muncul saat kelompok eksklusif dengan satu agama ini berada di tengah-tengah mayoritas agama lainnya. Mereka merasa kecil sehingga menjadi sensitif. Sedikit saja disentil, langsung menuding. Wah, kamu Islamfobia ya? Misalnya di Amerika. Di Amerika ini ada kelompok besar Kristen radikal atau orang yang beragama Kristen yang sangat militan. Miriplah dengan kadrun di Indonesia, cuman agamanya saja beda. Mereka menganggap semua agama selain mereka adalah musuh. Nah, karena Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, maka Islam dianggap mereka sebagai musuh besar. Tetapi sebenarnya kelompok Kristen radikal di Amerika ini bukan saja melihat Islam sebagai musuh, tapi juga orang yang berbeda ras. Mereka selain memusuhi Islam, juga sangat memusuhi ras kulit hitam. Salah satu kelompok besar yang lahir tahun 1865 di Amerika, namanya adalah Ku Klux Klan atau KKK. Mereka memusuhi semuanya yang berbeda dengan mereka. Beda agama, beda ras. Kalau di Jerman, ada yang seperti mereka yang tergabung dalam sebuah partai bernama Nazi. Yang di Jerman ini beda lagi. Mereka selain benci pada Islam dan bencinya lagi pada Yahudi. Kelompok ini tumbuh dari masyarakat Jerman yang dulunya miskin dan tidak sukses secara ekonomi dan menyalahkan kaum Yahudi yang sukses dan mapan sebagai penyebab dari kegagalan ekonomi mereka. Situasi yang sama terjadi di Indonesia ketika sebagian kelompok yang menyatakan diri mereka sebagai pribumi menyalahkan segala kegagalan mereka terhadap etnis Cina. Nah, dari benturan-benturan perbedaan inilah muncul istilah mayoritas dan minoritas. Yang mayoritas merasa berkuasa sehingga arogan, yang minoritas merasa rentan sehingga selalu merasa terzolimi. Kelompok eksklusif berbenturan dengan kelompok eksklusif lainnya sehingga terjadilah gesekan-gesekan. Di Amerika dan Eropa sendiri ada sih yang mirip-mirip dengan konsep Islamfobia, yaitu antisemit. Antisemit atau antisemistik adalah istilah dari kaum eksklusif lain yang beragama atau ras Yahudi yang selalu merasa dizolimi.
Mereka memakai kata antisemit itu sejak mereka habis saat Perang Dunia II, di mana kelompok Yahudi jadi sasarannya Hitler. Sampai sekarang di Amerika, ketika ada yang sukses, selalu diberi cap, "Ah, dia Yahudi." Nah, si Yahudi kemudian membalas, "Dasar lu antisemit." Begitu terus polanya. Dan ini mungkin akan berlangsung terus sampai dunia kiamat. Jadi istilah Islamfobia itu kemungkinan muncul karena ada rasa ketakutan kelompok kecil beragama Islam di negara barat yang ditekan oleh mayoritas. Tambah parah ketika ada peristiwa 9/11 atau peristiwa menara World Trade Center yang ditabrak oleh pesawat, di mana dikabarkan para teroris yang membom menara itu beragama Islam. Lalu muncullah tuduhan-tuduhan bahwa semua yang beragama Islam adalah pelaku teror. Sedangkan yang beragama Islam merasa bahwa di barat tumbuh paham anti-Islam atau Islamfobia. Jadi seperti lingkaran setan dan gak akan selesai tudingan-tudingan itu kalau manusia masih melabeli dirinya atas nama agama, atas nama etnis, dan atas nama ras. Dan dari tudingan-tudingan itu bermutasi menjadi kebencian. Dan dari kebencian muncullah perang yang mengatasnamakan agama, etnis, dan ras. Bayangkan ya, dari ketidaktahuan akhirnya menjadi kebencian. Dan kebencian itu bahkan diciptakan oleh mereka yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka pribadi. Sebagai contoh, Perang Suriah selalu dipropagandakan perang Sunni melawan Syiah. Padahal itu adalah perilaku teroris yang di atas mereka ada gabungan negara Amerika, Inggris, Saudi Arabia, Qatar, Jepang, dan banyak lagi. Coba lihat, apa sih agamanya negara-negara itu? Multi agama. Dan urusan mereka membiayai teroris di Suriah bukan karena agama. Itu cuma alasan saja. Urusannya tetap uang, kekuasaan, dan sumber daya alam. Oke, kembali ke istilah Islamfobia di Indonesia. Kalau kita belajar sejarah munculnya istilah Islamfobia, itu muncul dari kelompok kecil atau minoritas yang beragama Islam di negara yang mayoritas beragama non-Islam. Buat saya itu masih bisa diterima ya. Namanya kelompok kecil atau minoritas selalu mendapat kesewenang-wenangan dari mereka yang merasa mayoritas dan arogan. Tapi masalahnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kenapa kok bisa muncul istilah Islamfobia? Lucu kan? Lah, memangnya agama Islam terzolimi apa di negara yang mayoritasnya beragama Islam? Kan gak masuk akal. Harusnya di Indonesia itu yang ada Kristenfobia. Soalnya banyak banget orang yang mengaku beragama Islam, takut sama salib, takut sama pohon cemara, takut sama simbol-simbol agama yang berbeda. Harusnya yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, dan yang beragama lain dong yang fobia terhadap Islam. Secara tiap hari mereka harus dengar azan 5 kali sehari. Belum pengajian-pengajian yang disiarkan pakai toa dengan volume maksimal. Lah ini kok di negara yang mayoritas Islam ada yang bilang ada Islamfobia. Kim Jong Un dengarnya pasti ketawa sampai kentut-kentut sambil merudal pengawalnya. Itulah kenapa saya lebih suka pakai istilah kadrun atau kadal gurun kepada mereka. Karena saya sendiri beragama Islam, nggak mau disamakan dengan mereka. Mereka itu selain bodoh juga cengeng. Kalau berkelompok, koarnya itu paling besar. Pas dijewer dikit, langsung teriak, Islamfobia! Yang pasti, saya dan banyak teman-teman saya yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu nggak pernah tuh merasa ada Islamfobia. Kami hanya merasa kadrunfobia atau ketakutan berlebih pada kadrun. Mungkin bukan takut sih, lebih tepatnya jijik, seperti jijik pada kecoa. Tapi seperti juga kecoa, kadrun itu juga ada manfaatnya. Setidaknya kita bisa bisikan ke anak kita, "Nak, sekolah yang tinggi ya, biar kamu nanti nggak bodoh seperti mereka." Seruput kopinya. Marki Drun. Mari kita jangan seperti kadrun. Saya Denny Siregar. Kita di acara Timeline.